Ada seorang pemuda yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Sahabat ini bukan termasuk orang terpandang di kalangan Ansar. Perawakannya juga kurang bagus. Sahabat ini termasuk dalam kategori orang miskin, bertubuh jelek, dan tidak memiliki harta. Walaupun demikian, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW karena ketakwaan yang ada padanya. Suatu ketika Rasulullah ingin mengawinkan dan menikahkan dengan salah seorang putri sahabat Ansar. Julaibib ketika itu berumur 35 tahun. Namun di usianya itu, Julaibib belum juga menikah. Pemuda itu tinggal di Sufah alias di teras Masjid Madinah. Suatu ketika Julaibib sedang duduk sambil mengasah pedang miliknya. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW dan langsung menghampirinya. Tak sekedar menghampirinya, Rasulullah SAW pun juga memberi salam kepadanya. "Assalamualaikum Julaibib," kata Rasulullah. "Waalaikumsalam," sahut Julaibib. Ketika itu Julaibib tercengang dan kaget ketika Rasulullah menghampirinya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wahai Julaibib, selama ini aku perhatikan engkau sendirian saja." Lalu Julaibib sontak menjawab, "Allah yang bersamaku." Rasulullah SAW berkata, "Wahai Julaibib, bukankah itu yang aku maksud? Yang ingin aku tanyakan, kenapa engkau masih membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Lalu Julaibib langsung menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan wajahku tak tampan. Siapakah yang mau dengan diriku ya Rasulullah? Asal engkau tahu ya Rasulullah, bahwasanya aku pada hari ini adalah seorang yang miskin." Maka Rasulullah SAW berkata, "Asal engkau tahu wahai Julaibib, itu urusan yang mudah." Sambil Rasulullah SAW tersenyum. Maka Rasulullah SAW mendatangi rumah sahabat Ansar dan berkata, "Nikahkanlah putrimu denganku." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, sahabat tadi tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran Rasulullah. Satu kesempatan yang sangat berharga dan suatu kebanggaan yang tak ternilai ketika terjalin hubungan dengan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya. "Kalau begitu, pinangan ini untuk siapa ya Rasulullah?" kata sahabat Ansar ini yang penuh dengan tanda tanya. Rasulullah SAW menjawab, "Untuk Julaibib radhiyallahu anhu." Dengan kebingungan, sahabat Ansar itu menjawab, "Baiklah ya Rasulullah, tetapi aku harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan istriku." Pergilah sahabat Ansar ini menemui istrinya. Terlintas di benaknya, apakah kata orang jika putriku menikah dengan Julaibib? Bagaimana martabat keluargaku? Setelah bertemu dengan istrinya, ia pun menceritakan pinangan Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah SAW meminang putrimu." Serta merta istrinya menjawab, "Iya, aku sangat setuju." Lalu sahabat Ansar ini melanjutkan perkataannya, "Akan tetapi Rasulullah tidak meminang untuk dirinya." "Lantas untuk siapa pinangan itu, wahai suamiku?" tanya istrinya, penuh keheranan.
Rasulullah meminangnya untuk Julaibib radhiyallahu anhu. Lalu istrinya menjawab, "Untuk Julaibib? Tidak, aku tidak setuju. Jangan engkau menikahkan putriku dengannya," jawab istrinya. Mereka enggan memiliki seorang menantu seperti Julaibib radhiyallahu anhu yang tidak memiliki apa-apa. Percakapan itu ternyata terdengar oleh putrinya. Lantas bagaimanakah dengan sikap putrinya mendengar pinangan dari Rasulullah? Tak disangka, ketika bapaknya hendak beranjak pergi untuk menolak pinangan Rasulullah SAW, terdengarlah suara dari kamar. "Siapakah yang telah meminangku, wahai ayah?" Sang ibu kemudian menceritakan bahwa yang meminang adalah Rasulullah SAW. Akan tetapi pinangan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib. Ternyata putrinya menjawab dengan tegas, "Apakah kamu semua menolak perintah Rasulullah?" "Tidak." "Tidakkah kamu semua mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyaratan min amrihim." Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Surat Al-Ahzab ayat 36. "Wahai ayah, terimalah pinangan itu, karena ia tidak akan menyia-nyiakan aku. Ketahuilah ayah, aku tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib radhiyallahu anhu." Mendengar penuturan putrinya itu, maka pergilah sang ayah menghadap Rasulullah SAW. Sesampai di hadapan Rasulullah, lalu ayah berkata, "Ya Rasulullah, aku menerima pinanganmu. Nikahkanlah putriku dengan Julaibib radhiyallahu anhu." Sungguh satu pernyataan yang menunjukkan ketundukan terhadap perintah Rasulullah SAW. Wanita salihah itu tidak melihat diri calon pendamping hidupnya kecuali dengan pandangan agama. Dia sangat memahami bahwa kemuliaan dan kebahagiaan hidup hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah. Itulah sikap seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah SAW lebih didahulukan dari keinginan pribadinya. Dia yakin keputusan Rasulullah itu yang terbaik. Ya, ilmu selalu membimbingnya kepada kebaikan, ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tak terpatri kebahagiaan pun meliputi Julaibib radhiyallahu anhu. Istri yang soleh akan segera menjadi pendamping hidupnya. Kehidupan baru akan segera ia jalani. Namun, kiranya angan-angan itu terasa hilang ketika panggilan jihad mengetuk hatinya. Karena pada saat yang bersamaan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Lalu Julaibib radhiyallahu anhu kebimbangan. Ia bingung manakala harus memilih antara istri yang salehah, kebahagiaan, atau mati syahid yang selama ini dia cita-citakan. Mendengar kabar seruan untuk berjihad itu, tanpa pikir panjang Julaibib langsung mengiyakan dan melaksanakan perintah sang Rasulullah untuk pergi berjihad. Beberapa para sahabat lain pun dibuat kaget lantaran Julaibib akan segera menikah, namun tetap mau menjalankan perintah untuk berperang dari Rasulullah. Karena Julaibib bertanggung jawab dan karena memiliki tekad yang kuat, akhirnya ia pun ikut serta dalam perang
tak peduli itu menjelang hari pernikahan. Julaibib lebih memilih berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah, memutuskan untuk menunda pernikahannya. Biaya yang digunakan untuk menikah pun akhirnya dipakai untuk membeli baju besi dan kuda terbaik untuk menemani perang. Julaibib akhirnya maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya, beliau bertempur dan banyak dari kaum kafir tewas di tangannya. Namun naas, ketika perang berlangsung, Julaibib pun harus gugur dalam peperangan yang membawanya kepada mati syahid. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau sangat memberi perhatian kepada para sahabatnya usai peperangan. Biasanya Rasulullah SAW menanyakan siapa saja yang syahid dalam peperangan itu. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa sajakah yang gugur di jalan Allah? Mereka menjawab, fulan dan fulan ya Rasulullah. Mereka tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah SAW, yaitu Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW kembali menanyakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, bagaimana keadaan Julaibib? Ya Rasulullah, malang bagi Julaibib ya Rasulullah. Julaibib mati syahid di medan perang ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berseru, sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku. Para sahabat segera mencari jasad Julaibib radhiyallahu anhu. Rupanya mereka mendapatkan jasadnya yang sedang tersungkur. Di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang kafir. Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah tentang Julaibib. Maka Rasulullah SAW segera menghampiri jasadnya. Lalu Rasulullah berdiri di samping dan bersabdanya, wahai sahabatku, dia telah membunuh 7 orang ini. Kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia. Rasulullah SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang beliau, Rasulullah mengangkat jasadnya dan menyandarkan di lengannya. Para sahabat mempersiapkan tiang lahat untuknya, dan Rasulullah terus menyandarkan jasad Julaibib di lengannya sampai akhirnya ia dikuburkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya. Sepeninggal sahabat Julaibib radhiyallahu anhu, wanita itu menjadi seorang yang kaya raya di kalangan kaum Ansar. Semua itu berkat doa Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau berdoa, ya Allah, curahkanlah kebaikan untuknya dan jangan engkau menjadikan untuknya kehidupan yang susah. Dengan doa Rasulullah SAW, ia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Setelah itu Rasulullah SAW mendengarkan kabar bahwa jasad Julaibib diperbutkan oleh bidadari-bidadari sorga yang sangat cantik. Julaibib terlihat sedang diperbutkan dan tak sengaja gaun bidadari tersebut tersingkap hingga betisnya yang indah pun terlihat. Rupanya Julaibib lebih memilih bidadari di sorga dibandingkan bidadari di dunia. Lalu siapakah Julaibib? Julaibib adalah orang yang dihinakan oleh orang yang di sekitarnya. Dia memiliki paras wajah yang tidak tampan dan juga tidak memiliki keluarga yang jelas, atau dia adalah seorang yang miskin. Postur tubuh yang kecil, wajah yang buruk, kulit hitam legam, serta berpenampilan lusuh.
Bahkan Julaibib tak mengenal siapa ayah dan ibunya. Mungkin orang tuanya malu mendapati anak seperti dirinya, lalu dia membuangnya. Ia sering luntang-lantung di Madinah dan hidupnya seperti gelandangan. Julaibib adalah julukan untuknya yang berarti orang yang berjubah sangat kecil. Walaupun ia kurang beruntung dari segi fisik, Julaibib termasuk di antara sahabat Nabi yang soleh. Ia selalu berada di saf terdepan dalam sholat maupun di medan jihad. Bagi masyarakat Madinah, seorang yang tidak bernasab dan tidak bersuku adalah aib besar yang memalukan. Alasan itulah yang membuat Julaibib begitu diasingkan oleh masyarakat sekitarnya, sehingga dia merasa tidak berharga sama sekali hidup di dunia ini. Ditambah lagi keseharian Julaibib yang keserampangan, lusuh dan jorok membuat orang-orang sekitarnya tidak berkenan untuk mendekatinya. Julaibib hanya tidur beralaskan pasir dan kerikil, serta berbantal tangan di setiap malam. Bahkan untuk minum, Julaibib hanya menggunakan tangannya untuk mengambil air dari kolam umum penduduk setempat. Pemimpin Bani Aslam yang bernama Abu Barzah pernah berkata tentang Julaibib kepada rakyatnya, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Walaupun demikian, karunia Allah tidak akan pernah salah alamat yang diberikan. Julaibib pun mendapatkan hidayah dari Allah dan bertekad untuk berada di barisan terdepan ketika sholat maupun jihad. Demikianlah kisah Julaibib radhiyallahu anhu, seorang yang miskin yang dipindahkan oleh Rasulullah kepada salah seorang perempuan yang kaya raya. Namun sebelum melaksanakan pernikahan, terburu perintah untuk melaksanakan berjihad datang dari Rasulullah SAW. Namun Julaibib tidak memilih untuk menikah, tetapi dia lebih memilih untuk berjihad membela agama Islam bersama sahabat-sahabat lainnya. Begitu cintanya Julaibib kepada menegakkan Islam sehingga dia korbankan keinginan menikah itu demi Islam. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.